Baik, pada seluruh peserta, tanpa memperpanjang waktu lagi, kita akan memasuki sesi pertama pada acara ini, yaitu keynote session, dengan tema The Power of Hormonal Contraception in Shaping Women's Health. Terdapat dua topik pada sesi ini. Topik pertama berjudul Role of Hormonal Contraception in Women's Reproductive Life, Past, Present, and Future, yang akan dibawakan oleh Profesor Dr. Andon Hestiantoro, SPOG, Subspesialis FER, MPH. Dan yang topik kedua dengan judul The Art and Science of Contraceptive Counseling from Guidelines to Practice, yang akan dibawakan oleh Profesor Dr. Eka Rusdianto Gunardi, SPOG Subsper MPH. Sesi ini akan dipandu oleh Dr. Muhammad Dwi Priangga, SPOG Subfer, yang berlaku sebagai moderator. Izinkan saya untuk membacakan CV beliau. Beliau menamatkan pendidikan sebagai dokter umum, spesialis maupun subspesialis di FKUI. Jabatan saat ini beliau sebagai Head of Clinic atau Ojin IVF Center, staf medis dan pengajar Departemen Obstetrik Ginekologi FKUI dan RSAB Harapan Kita, Wakil Sekretaris di bidang perencanaan keuangan dan manajemen aset organisasi POGI, serta anggota dari bidang organisasi kerjasama dan advokasi PKMI. Pada Dokter Dwi Priangga, dipersilakan dok. Ya, terima kasih Dokter Nesya. Suara saya apakah jelas terdengar? Jelas dokter. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah dalam sesi pertama ini tadi sudah dibuka ya oleh Dokter Herbert sebagai Kepala Divisi dan juga disambut dengan sangat hangat oleh Dr. Desi dari Kemenkes dan Pak Zamir dari BKKBN. Saya melanjutkan tugas dari panitia untuk memoderasi acara sesi pertama yang akan dibawakan oleh dua guru besar kita, yaitu Prof. Andon dan Prof. Eka. Yang pertama, saya akan memperkenalkan kurikulum vitae dari Prof. Andon. Prof. Andon ini menamatkan kedok S1 dokter umum dan juga melanjutkan SPOG dan juga subspesialis di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan ada juga di Dr. Andon juga bagian dari alma mater UGM karena menyelesaikan master di Public Health di 2017 dan menjabat sebagai guru besar di tahun 2021. Saat ini Prof. Andon sebagai manajer dari Ventura FKUI serta staf pengajar divisi endokrin FKU, Obgyn FKUI RCM. Dan kalau kita lihat jurnal juga cukup banyak Dr. Andon sebagai penulis dan juga sebagai banyak membimbing mahasiswa S1, S2 maupun S3. Kali ini Prof. Andon akan memaparkan ya bagaimana tentang perkembangan kontrasepsi saat ini dan juga di masa depan. Untuk Prof. Andon kami persilahkan Prof. Terima kasih Dokter Priangga untuk perkenalannya. Para peserta webinar konsepta yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu juga saya mengucapkan terima kasih kesempatan yang diberikan pada saya. Terima kasih undangannya Dokter Herbert, teman-teman sekalian. Terima kasih ada Dokter Nisha. Baik, saya share sendiri ya. Ya, semoga terlihat ya. Terlihat Prof. Baik. Nah, tadi saya lihat pesertanya tampaknya banyak yang ada dokter umum, bervariasi sekali, ada bidan, ada SPOG. Baik, saya akan menyampaikan bagaimana eh, hormon itu dapat kita manfaatkan sebagai kontrasepsi. Ini menjadi hal yang penting sekali. Eh, Nextnya pakai apa kok ini? Oh, sini dia. Baik. Ya. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa kontrasepsi ini tentu kita manfaatkan untuk
merencanakan sebuah keluarga. Jadi penting sekali, jadi family planning, jadi keluarga berencana itu menjadi hal yang penting, terutama tadi untuk bagaimana kita bisa lebih sejahtera, karena dengan kita merencanakan jumlah anak, jarak kelahiran, jarak kehamilan, nah ini tentu akan tercapai apa yang menjadi tujuan kita bersama, yaitu kesejahteraan baik bagi wanita, kesehatan wanita, dan juga anak yang dilahirkan. Jadi kontrasepsi itu kalau kita lihat bukan saja tadi untuk save life of women and newborn gitu, tapi ternyata juga berkaitan juga dengan tadi gender equality. Jadi untuk meningkatkan woman status gitu. Jadi juga sekaligus meningkatkan kemampuan pendidikan perempuan gitu ya. Dengan kontrasepsi. Tentunya dengan melalui tadi bagaimana merencanakan jumlah anak, bagaimana jarak-jarak kehamilannya, kelahirannya, dan sekaligus mencegah keguguran-keguguran berulang, kehamilan yang tidak diinginkan, dan juga menurunkan kejadian infeksi menular seksual. Jadi banyak hal yang bisa kita manfaatkan dengan kontrasepsi. Hormon itu sudah diketahui ya sejak lama dapat digunakan untuk mencegah terjadinya kehamilan atau mengendalikan jumlah jarak kehamilan. Kita lihat ini ada beberapa metode dan kalau dilihat levelnya, jadi menggunakan adalah index Pearl. Index Pearl adalah satuannya adalah 100 tahun wanita. Jadi kalau 0,05 per 100 tahun. Jadi jika ada 100 wanita menggunakan kontrasepsi, anggaplah ini adalah pil KB kombinasi yang paling atas, itu dalam 1 tahun ada 100 wanita, maka kehamilannya itu hanya 5 per eh, 10 berapa nih? 110 per 110.000 gitu ya. 5 per 1.000. Jadi dari 1.000 ada 5 yang hamil seperti itu. Jadi 0,05. Jadi cara menghitungnya seperti itu. Jadi menggunakan indeks Pearl. Jadi sangat reliable. Jadi dapat kita manfaatkan untuk sebagai mencegah terjadinya kehamilan. Banyak nanti saya sampaikan di sini banyak metode-metode hormon dimanfaatkan baik oral maupun suntikan atau intrauterine system gitu ya. Ini ada oral. Jadi ini ada beberapa hormon yang dimanfaatkan untuk kontrasepsi dan memiliki indeks kepercayaan yang sangat tinggi. Bagaimana dengan kondisi di Indonesia? Ini ada beberapa data-data. Tampaknya pilihan kontrasepsinya itu adalah metode kontrasepsi jangka menengah dan pendek ya. Metode kontrasepsi jangka panjang itu tampaknya tidak begitu diminati. Jadi kalau dilihat komposisinya tidak berubah perbandingannya sejak hampir sama sejak tahun 97 sampai 2021 mungkin juga sampai tahun-tahun sekarang, bahwa pilihannya adalah suntikan 3 bulan sekali begitu, dan itu menduduki posisi pertama. Yang kedua itu adalah implan gitu, dan pil KB gitu di bawahnya gitu. Tetapi terus kemudian kayak eh, IUD di lebih bawah lagi. Jadi tetap hormonal pilihan, tetapi tentunya terlihat bahwa eh, ibu-ibu atau wanita-wanita ini tidak mau repot gitu ya, dia minum maunya disuntik 3 bulan, nanti ketemu 3 bulan lagi untuk suntik lagi seperti itu. Dia tidak mau yang direpotkan pakai susuk atau yang lain. Nah, ini bagaimana hormon itu bisa bekerja? Kita tentu sudah tahu bahwa bentuknya kalau ini ada 3 macam.
Ini adalah kombinasi kontrasepsi, kombinasi antara estrogen dan progestin gitu ya. Saya sebut estrogen, ini khusus estrogennya disampaikan untuk kontrasepsi. Estrogennya itu harus estrogen kuat, tidak bisa menggunakan estrogen yang sangat mirip dengan estrogen alamiah. Jadi dia menggunakan estrogen kuat, yaitu menggunakan ditambahkan 2 gugus karbon, jadi etil, jadi disebut dengan etinil estradiol estrogennya, dan progestinnya sangat bermacam-macam. Ini yang paling sering pada hormon kombinasi, atau tadi intrauterine system itu biasanya hanya progestin menggunakan levonorgestrel, atau progestin only, ya oral atau suntikan tadi yang paling terkenal. Nah, pada dasarnya bagaimana hormon-hormon ini dapat mencegah kehamilan? Pertama, kalau pil kombinasi kita bisa lihat adalah tentu menghambat peristaltik tuba dan menyebabkan lendir serviks itu, mukus serviks itu menjadi lebih kental sehingga sperma tidak bisa menembus, dan juga lapisan endometrium itu menjadi lebih tipis. Ini peran-peran dari progestinnya dipakai. Nah, begitu. Dan juga estrogen dan progestin ini itu tentu akan menghambat produksi GnRH dan otomatis akan menurunkan produksi FSH dan LH sehingga folikel tidak berkembang, gitu ya. Ini hal yang membuat kombinasi, dan tentu ada beberapa risiko. Kalau risiko eh, penggunaan tadi progestin yang kombinasi sehingga endometriumnya menjadi tipis, tentu haidnya menjadi sedikit, itu untungnya, jadi kurang anemia. Tapi terkadang kalau di stop kembalinya siklus haid yang normal bisa agak sedikit terhambat. Estrogen mungkin berisiko ada jadi trombosis seperti itu, dan kalau estrogen juga berisiko kalau dosis yang lebih tinggi itu menghambat produksi air susu ibu. Nah, ini pada prinsipnya seperti itu sama, jadi mengentalkan lendir serviks, membuat endometrium bisa lebih tipis dan menekan produksi GnRH dan FSH LH. Ini prinsip dasarnya. Ya, seperti itu ya. Kalau estrogen tadi dia menekan produksi GnRH sehingga FSH LH turun sehingga folikel tidak berkembang. Otomatis kadar estrogennya lebih rendah, endometriumnya lebih tipis, begitu ya. Ini pengaruh, dan progestin akan menyebabkan endometrium lebih tipis lagi dan lendir serviksnya lebih kental. Jadi ini yang dimanfaatkan untuk mencegah terjadinya kehamilan. Kalau dulu pada awal-awal 60-an begitu, itu kadar etinil estradiolnya itu masih tinggi sekali, 150. Saat ini tahun 2000-an kita bisa tahu bahwa etil estradiolnya sudah mulai menurun menjadi tinggal 20 mikrogram saja, bahkan ada yang sudah mencapai 15 mikrogram saja. Jadi kombinasinya tidak lagi menggunakan etil estradiol dosis tinggi, tetapi sudah mulai diturunkan karena memang makin diturunkan efek sampingnya juga makin rendah, walaupun ada juga komplikasi yang bisa timbul. Saya akan sampaikan seperti ini ya. Kalau dulu biasanya estradiolnya selalu kombinasi etinil karena dia memiliki afinitas ikatan dengan reseptor yang lebih kuat dan waktu paruhnya lebih panjang, dan dia memberikan umpan balik negatif atau penekanan atau inhibisi terhadap produksi GnRH dan FSH LH lebih kuat karena etinil estradiol. Seperti itu. Kalau dulu 150, dia 50, sekarang makin lama makin turun. Ya, yang terkenal masih di Indonesia dosisnya etil estradiol adalah 20, 30 dan 35 begitu ya. Nah, hampir sama etil estradiol untuk seluruh preparat kombinasi, pil KB kombinasi. Tapi kemudian generasi-generasi baru itu tidak lagi menggunakan etil estradiol tapi sudah menggunakan estradiol valerat. Jadi kodenya E2V ya. Estradiol valerat dosisnya 3 mg, 2 mg atau 1 mg. Jadi tergantung. Ini adalah progestin yang dipergunakan. Rata-rata turunan testosteron. Kita bisa lihat namanya kan. Nor semua ya. Levonorgestrel, norgestrel atau etinoldiol. Itu semua turunan-turunan
turunan-turunan dari testosteron, kecuali makin generasi baru, drospirenon itu adalah turunan spironolakton. Kalau siproteronasa tetap dia golongan testosteron, tapi dia anti androgen kuat. Dienoges itu juga progestin yang mirip dengan progesteron seperti itu. Jadi mulai berubah. Ini juga tentu kalau generasi pertama progestin metabolik efeknya makin tinggi dan androgenik efeknya juga tinggi, tetapi kemudian generasi makin turun, maka pilihan progestin ini juga akan makin baik sehingga androgenik efeknya makin rendah, metabolik efeknya makin rendah, bahkan generasi-generasi terkini itu progestinnya itu bahkan memiliki sifat anti androgenik dan anti mineralokortikoid. Jadi ini bisa dimanfaatkan, memiliki manfaat beyond kontraseptif. Ini kalau pil kombinasi kita harus kadang-kadang kan lupa ya setiap hari. Nah, itu harus pakai pelindung. Kapan sih sebenarnya kalau kita lupa? Nah, jadi kalau kita lupa misalkan baru awal-awal nih, beberapa hari awal gitu ya. Beberapa awal lupa-lupa. Nah, itu harus pakai pelindung karena memang belum efek kontraseptifnya belum ada. Kalau tidak nanti bisa hamil lagi minum pil KB. Tapi kalau sudah mulai masuk minggu pertama, minggu kedua gitu ya. Nah, gitu hanya terlupa 1 atau 2 pil, begitu begitu ingat yang terlupa diminum gitu ya, dan bahkan tidak perlu pakai pelindung gitu ya. Tapi kalau terlalu banyak sampai 3 pil lupa, nah itu lebih baik diganti saja gitu pakai metodenya gitu. Ya, jadi jangan terlalu banyak. Jadi paling boleh lupanya hanya 2 pil, kalau bisa 1 pil. Jadi karena itu ada risiko, apalagi sekarang dosisnya estrogennya rendah. Jadi kalau terlupa ada risiko hamil sambil minum pil KB. Kapan kalau minum pil KB itu kembali kesuburannya gitu ya. Kita lihat ternyata cukup cepat ya. Kalau dihentikan itu kembalinya itu kurang lebih bisa sampai 3 sampai 6 bulan sudah kembali kesuburannya. Kalau karena depo medroksiprogesterone asetat karena dia disimpan di dalam lemak, dia agak lebih panjang begitu. Yang lucunya IUD itu juga masih tidak segera bisa hamil. Jadi ini bagaimana data-data yang ada menunjukkan bahwa beberapa bulan kemudian kehamilan terjadi setelah kontrasepsi dihentikan. Jadi rata-rata 3 bulan kalau pakai suntikan itu bisa sampai 6 sampai 10 bulan. Progestin itu juga bisa dimanfaatkan, tidak perlu pakai estrogen. Kelebihan tadi kalau pakai estrogen siklus haidnya menjadi baik, kalau progestin seringkali siklus haidnya menjadi tidak teratur atau tidak ada siklus haid sama sekali. Jadi ini bagaimana progestin pill disebut POP atau progestin only pill atau dikenal juga mini pill cukup efektif dengan tadi hampir 91-99% atau suntikan tiap 3 bulan sekali atau implan tergantung penggunaannya bisa sampai 4 tahun gitu, bisa ada yang 1 tahun gitu ya, tergantung atau dimasukkan ke dalam rahim. Jadi pada prinsipnya adalah menyebabkan lendir serviksnya menjadi kental, terus pergerakan tubanya terganggu sehingga transport spermanya tidak bisa jalan dengan baik, menghambat ovulasi dan endometriumnya lebih tipis sehingga implantasi tidak terjadi. Ini bagaimana memanfaatkan hormon progestin. Ini yang seperti saya sampaikan tadi. Jadi kalau kita mau pilih progestinnya, biasanya estrogennya selalu etinyl estradiol gitu ya. Ini merek-merek yang ada. Tetapi kalau kita pilih ini, maka kita harus perhatikan bagaimana apakah yang mau kita dapatkan juga manfaat di samping manfaat kontraseptif. Jadi kalau dia ada acne-nya banyak, apakah bisa diberikan yang anti androgenik begitu ya? Nah, bisa dipilih nih yang memiliki anti androgenik tuh kalau progestinnya turunan siproteronestat atau drospirenon gitu ya, atau
Kalau alamiah progesteron. Jadi dua pakai drospirenol atau CPA. Nah, dia punya anti androgenik. Ya, kita bisa lihat nih kuat. Nah, ini bisa dipakai bahkan kalau CPA itu sekarang bahkan tidak untuk kontrasepsi lagi karena terlampau kuat dosis estrogennya, sehingga itu indikasinya malah untuk anti acne ya. Jadi bagaimana kita memilih tergantung kita mau, kalau dirasanya bloating pilihlah yang turunan spironolakton seperti itu. Itu beberapa strategi untuk memilih. Dan kalau ada minum pil KB tiba-tiba jadi berjerawat ya tentu kemungkinan karena progestinnya turunan testosteron. Jadi kita ganti yang progestin yang lain. Ini kalau estrogennya terlampau tinggi, pasti pasiennya mual dan kadang-kadang kakinya bengkak, merasa berat badannya bertambah, sakit kepala, sering kali migrain gitu ya. Ini beberapa kelebihan. Kalau progestinnya kelebihan, ototnya ngilu-ngilu di otot, kadang-kadang bloating gitu ya. Libidonya malah turun kalau progestinnya berlebihan. Jadi penting sekali perhatikan hal seperti ini. Dan kalau progestinnya kurang jadi spotting. Nah, kita atur kalau ada efek samping penggunaan hormon kadang-kadang adalah pendarahan spotting ya. Jadi kalau pasien merasa bloating, itu estrogennya pasti retensi cairan. Kurangi estrogennya, ganti progestinnya yang memiliki efek mirip diuretik ya. Itu biasanya pakai drospirenol. Kalau ada perdarahan bercak, breakthrough bleeding, kalau dosisnya rendah naikin dosisnya, gitu ya. Kalau dosis sudah sekitar 30, 35, mungkin progestinnya bisa kita ganti. Kalau payudaranya terasa sakit, kencang, itu turunkan dosis estrogen atau progestinnya, gitu ya. Cari progestin yang anti mineral corticoid, jadi less water retention. Jadi penting sekali ya. Kalau minum pil KB masih nyeri haid, gunakan extended regimen. Jadi kan itu 21/7 ya, jedanya 7 hari. Bisa dibikin jedanya jadi cuma jadi diperpendek gitu ya. Tadinya 21/7 jadi 24/4 gitu. Jadi bebas hormonnya menjadi pendek atau disambung sekalian. Jadi disambung jadi tidak ada mens, nanti hanya 3 hari dibikin jeda, nyambung lagi. Jadi 3 blister, kemudian kosong 3 hari, 3 blister seperti itu ya. Ini beberapa strategi untuk dapat manfaatkan hormon untuk kontrasepsi ya. Sakit kepala kurangi hormon estrogen, mual kurangi estrogennya gitu ya. Ini beberapa strategi. Pada penggunaan progestin only, terkadang si progestin itu menyebabkan enzim, jadi mengaktifkan enzim 17 beta dehidrogenase yang merubah estradiol menjadi E1, sehingga endometriumnya itu tidak stabil gitu ya, sehingga terjadi unscheduled spotting, bleeding gitu ya. Jadi adanya E1. Biasanya kita tambahkan E2 supaya cepat endometriumnya menjadi lebih stabil. Gitu. Kalau penggunaan progestin itu tiba-tiba ada perdarahan bercak, tambahkan estrogen. Prof, Tujuannya waktu tadi. 3 menit lagi, Prof. Baik, sudah mau habis. Ya, cepat saja ini sejarahnya, tapi saya akan nyampaikan yang saat ini. Ada beberapa kontrasepsi generasi baru, tujuannya adalah untuk lebih efektif. Saya sampaikan yang berikut saja. Nah, ini masa mendatang nanti digunakan karena memang tidak mau minum dan bisa efektif, dia bisa kombinasi, bisa progestin only yang adanya yaitu menggunakan microneedle. Ya, jadi kalau microneedle sangat kecil sekali, itu ada needle-nya, tapi needle-nya nanti bisa hilang kalau 1 bulan penggunaan. Jadi ditekan, terus kemudian dicopot, jadinya apa nih? Uh, Bagian yang atas ini ada jarumnya yang mengeluarkan sustain release sedikit demi sedikit. Itu bisa kombinasi, bisa progestin only, biasanya bisa untuk 1 bulan. Makin efektif, tidak harus
suntik repot-repot begitu dan makin makin baik. Nah, ini yang progression only pakai patch tadi. Eh, jadi kalau dilihat, kalau yang ini dibandingkan, oh ada satu lagi ini dibandingkan dengan penggunaan ring. Ring vagina itu juga makin efektif sekarang. Jadi bisa dipakai. Nih ringnya yang biru-biru dipakai untuk 3 minggu, kemudian dilepas, mens, kemudian dipakai lagi begitu ya. Dan penggunaan ring di vagina cukup banyak yang merasa nyaman karena kadar estrogen ini bisa cukup rendah dibandingkan kalau menggunakan pads tadi. Jadi ada kemungkinan di masa mendatang banyak kontrasepsi baru yang akan dikembangkan untuk tadi di samping untuk manfaat kontrasepsinya, tapi kenyamanan untuk pasiennya dapat tetap dipertahankan. Baik, saya akan menutup presentasi saya. Tentu harapannya bahwa kontrasepsi hormonal ini tentu harus berkembang dari metode-metode yang tradisional menuju metode yang lebih baik lagi gitu, dan tentu juga metodenya tidak lagi jangka pendek, harus jangka menengah dan jangka panjang. Eh, Tentu ada inovasi-inovasi yang dikembangkan demi kenyamanan akseptornya begitu, dan teknologi itu dikembangkan tidak lagi hanya untuk mencegah kehamilan, bahkan untuk mencegah infeksi menular seksual itu adalah untuk dikembangkan. Juga efek samping makin ditekan. Jadi tujuannya tak lain adalah untuk tadi meningkatkan woman status istilahnya, memberdayakan perempuan melalui kesehatan reproduksinya sehingga mendukung kesehatan ibu, tentu akan akhirnya adalah kesejahteraan keluarga. Demikian dari saya. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf lebih kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Andon yang telah menyampaikan bahwa memang kontrasepsi ini terus berevolusi ya Prof. Berevolusi menuju efek samping yang lebih rendah supaya juga compliance untuk klien makin tinggi dengan tujuan utama bisa akan meningkatkan pemberdayaan perempuan agar dapat mengatur kesehatan reproduksinya secara aman dan terencana. Terima kasih Prof. Sebelumnya kita akan lanjutkan dulu kepada pembicara kedua, yaitu akan dilanjutkan oleh Prof. Eka, Profesor Dr. Eka Rusdianto Gunadi SPOG Spesialis Fair MPH. Ini menamatkan doktor umum, objin, dan juga konsultan serta doktor di FKUI. Serta ini sama seperti Prof, nih alma maternya ada tambahan UGM karena pada 2014 menyelesaikan magister di Hospital Management. Saat ini Prof. Eka merupakan guru besar di FKUI, Departemen Objin, serta Kepala P2KS Jakarta eh, dan juga staf pengajar di FKUI. Untuk sesi kali ini, Prof. Eka akan membawakan materi mengenai pentingnya konseling dalam pelayanan KB. Bagaimana art and science-nya untuk supaya tetap mempertahankan compliance dari pasien. Silakan, Prof. Eka. Baik, terima kasih dokter. Suara saya bisa didengar, Bu? Sangat jelas, Prof. Sangat ya. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siang ya. Selamat siang teman-teman. Mungkin sebagian ada yang sudah isoma barangkali ya. Mendapat tugas untuk membicarakan masalah konseling. Betapa pentingnya konseling tadi sudah disampaikan oleh Dr. Zamir ya. Jadi sebagian besar dari drop out itu justru ditata laksana dengan konseling yang baik. Bahkan konseling mestinya sudah disampaikan sejak dari awal. Keberhasilan kontrasepsi salah satu diantaranya betapa pentingnya konseling. Dan disadari sebenarnya konseling itu sudah disampaikan oleh teman-teman dengan baik oleh teman-teman bidan, dokter umum, dokter spesialis. Memang memerlukan waktu untuk melakukannya karena kadang kita tidak punya waktu. Di samping juga mungkin karena klien atau pasien kita banyak. Tetapi aturan tentang konseling ini sendiri sudah ada, jadi
sampaikan di Permenkes 2121 tahun 2021. Izin untuk share screen agar kita bisa dapat tuntunan untuk memulai pembicaraan. Oke, baik. Kita bicarakan tentang hal ini, jadi saya kira sudah tahu semuanya ya. Nggak apa-apa deh kita tentang definisinya, tujuan, manfaat, metodenya tadi sudah saya sampaikan juga. Nah, ini barangkali sedikit agak baru barangkali sebagiannya tentang ABPK dan roda clock. Bahwa konseling itu merupakan proses komunikasi ya kita kepada klien atau pasangan, dalam ini tentu pasangan suami istri. Seperti kita ketahui, kontrasepsi di Indonesia itu hanya untuk pasangan. Jadi sekali lagi untuk pasangan usia subur, ya masih menjadi perdebatan apakah konseling kita bisa berikan pada non pasangan atau remaja, ya tidak seperti di luar negeri. Dan sepertinya sih ada keterampilan ya. Jadi penyedia layanan perlu mempunyai keterampilan tentang hal ini ya. Bagaimana membangun relasi, kemudian empati, begitu penting sekali. Sehingga kebetulan saya di P2KS Jakarta, ya teman-teman bidan, dokter umum, berlatih di P2KS. Salah satu materi tentang konseling dan biasanya kita demonstrasikan bagaimana melakukan konseling ini. Tidak gampang juga ya, tapi kita kerjakan selalu ya, tapi mungkin ada celah-celah di mana kita akan memperbaiki. Ini suatu keterampilan khusus ya. Per definisi, konseling yaitu proses memberikan informasi, membantu klien untuk memahami kebutuhan dan mengontrol fertilitas dengan berbagai pilihan metode kontrasepsi sesuai kondisi kesehatan mereka. Ya, jadi ini merupakan komponen terpenting tadi saya sudah sampaikan dalam pelayanan kontrasepsi. Dan kita sepakati deh sama-sama ya teman-teman ya, ini merupakan langkah awal dari pelayanan kontrasepsi ya. Kadang-kadang tidak putus karena di akhir konseling ini tentu ada informed consent ya, kesepakatan ya yang harus kita ambil. Kadang-kadang informed consent tidak bisa kita ambil karena memang kliennya belum bisa memutuskan ya karena perlu pasangannya. Kadang-kadang sudah datang pasangannya ya tidak bisa memutuskan juga karena tergantung dari ibu mertua dan sebagainya dan sebagainya. Ya kita rame-rame ya kita konselingin ya gitu sambil kita memberikan informasi tambahan ya agar semuanya mengerti. Oke, baik. Jadi tujuannya yaitu untuk meningkatkan penerimaan dengan sendirinya ya, kemudian menjamin pilihan yang sesuai. Jadi dalam hal ini tidak ada paksaan, jadi menjamin pilihan yang sesuai kita putuskan bersama-sama ya, dengan harapan nanti menjamin efektivitas ya. Meskipun sudah ada pilihan, ya kalau bisa kita tingkatkan pilihannya menjadi pilihan kontrasepsi yang sangat berefektivitas. Tadi Prof. Andun sampaikan ya ada pilihan metode-metode kontrasepsi yang sangat efektif dan selanjutnya ya. Kalau bisa kita pilihkan mereka ya kita diskusikan menjadi menggunakan pilihan kontrasepsi yang jangka panjang ya, jangan jangka pendek begitu ya. Tadi Prof. Wando sampaikan bahwa pilihan kontrasepsi ini sangat banyak tentang suntikan, ya. Nomor 2 pil, ya. Nah, nomor 3-nya memang kemudian MKJP, ya. Tidak ada jaminan teman-teman ya bahwa 3 bulan lagi klien kita akan datang untuk suntik. Tidak ada jaminan ya bahwa nanti malam klien kita akan minum pil, begitu ya. Karena itu mari kita coba ajak mereka menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang ya karena kalau sudah terpasang implan nggak bisa dilepas sendiri kan ya di rumah ya demikian juga tentang AKDR kalau sudah terpasang nggak bisa dilepas sendiri ya gitu ya mereka harus datangi kita ya dan baru kita diskusikan karena efek samping yang muncul. Memang betul ya
untuk memasang implan ya, atau MKJP umumnya memasang implan, memasang AKDR maupun melakukan apa namanya, kontrasepsi mantap ya, memang perlu keterampilan khusus, jadi mesti berlatih ya. Dan di depan itu teman-teman bidan terima kasih banyak ya, Anda semua yang membantu meningkatkan pilihan ini. Memang kalau saya tidak salah, mohon koreksi, memang dalam pendidikannya tidak diajarkan bagaimana sampai dengan memasang atau membuka AKDR dan implan. Karena itu teman-teman mesti berlatih, dan mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya keterampilan ini diajarkan di pendidikan kebidanan ya. Jadi di samping menjamin efektivitas juga mengatasi isu-isu yang keliru ya. Banyak sekali rumor-rumor tentang hal ini ya, bahwa AKDR jalan-jalan dan sebagainya begitu ya. Ini kita atasi ya. Jadi perlu waktu memang ya, kemudian menjamin durasi pemakaian ya agar tidak putus di tengah jalan. Umumnya sebagian besar tadi ya, nomor 2 besar lah kata Dr. Zahir ya, tentang efek samping mereka lakukan drop. Jadi kita menceritakan metode kontrasepsi ini apa ya, bagaimana efektivitasnya, bagaimana menggunakannya. Ada efek sampingnya loh Ibu, ya itu. Tetapi efek sampingnya itu sebagian besar kita bisa atasi ya. Manfaat apa dari konseling ini? Ya, mereka akan memilih metode kontrasepsi yang sesuai dengan aslinya, puas terhadap pilihannya karena pilihannya dipilih sendiri sih ya. Kemudian memberdayakan klien karena kliennya itu terlibat untuk memilihnya, dan akan membangun rasa saling percaya di antara klien dan para petugas, menghormati hak klien ya, tidak memaksakan ya, dan menambah dukungan terhadap pelayanan kontrasepsi ya, akan membantu menciptakan kepada teman-teman yang lain, aku pakai AKDR loh, gitu ya. Aku pakai implan loh, gitu ya. Tambah cantik ya dan sebagainya begitu ya. Menghilangkan rumor-rumor dan mitos yang ada selama ini ya. Nah, pelaksanaan konseling ini ya perlu memperhatikan hal-hal berikut ya. Jadi klien adalah pengambil keputusan. Jadi bukan pelayan yang mengambil keputusan ini, klien. Ya, kita hanya membantu klien untuk memutuskan ya dengan memberikan informasi sebanyak-banyaknya. Berarti kita mesti menghargai klien kita ya, jika perlu memberikan beberapa saran ya, bukan paksaan tetapi saran-saran. Tadi sudah disampaikan tentang metode 17 ini. 17 ya, jadi kita salam, kita tanyakan, kita uraikan ya, kita bantu memutuskan, kalau perlu kita jelaskan kembali, biasanya mau menjelaskan ini tentang mitos-mitos itu ya. Kemudian jika tidak berhasil kita ulangi kembali ya. Jadi kita sapa, saya kira memang ini pekerjaan kita ya, kita sapa ya, selamat pagi Ibu, Bapak, kami dan sebagainya. Kenapa ke sini dan sebagainya. Saya kira ini sudah biasa kita kerjakan ya. Kemudian kita tanyakan ya, bagaimana sebenarnya perencanaan keluarganya ya. Ya, kami ingin menunda hamil dulu karena usia kami masih muda, misalnya demikian ya. Ya sudah, satu ingin istirahat dulu untuk anak kedua dan ketiganya. Jadi kita tanyakan tentang, kalau sudah cukup usianya, sudah cukup anak kami ya. Jadi kita ingin mengakhiri kemungkinan hamil dan sebagainya begitu. Atau cerita barangkali tentang kondisi-kondisi kesehatan begitu ya. Beberapa penyakit tertentu ya kadang-kadang mendapat perhatian ya untuk diselesaikan lebih awal terdahulu sebelum hamil dimulai, atau sudah terlanjur apa namanya hamil ya dengan masalah kondisi kesehatan tertentu, maka berharap setelah ini akan berobat dulu ya, sehingga memilih kontrasepsi tertentu ya. Ini kita tanyakan, kemudian kita uraikan ya tentang beberapa metode kontrasepsi yang kira-kira bisa dipakai dan digunakan. Kita bantu untuk memutuskan metode kontrasepsi yang memang sudah disepakati ya.
kita jelaskan sendiri ya tentang bagaimana menggunakannya ya. Di sini peran dari ABPK dan KLOP. Jadi ABPK itu alat bantu ya untuk pengambil keputusan, dan roda KLOP nanti akan kita bicarakan di belakang. Dan kalau sudah putus ya kita akhiri dengan inform consent ya. Inform consent itu ada dua teman-teman ya, ada yang tidak tertulis ya, ada yang tertulis ya. Yang tertulis biasanya berkaitan dengan yang invasif ya. Saya kira teman-teman sudah setuju ya. Kondom pun ya, kondom pun itu ada inform consent-nya, tetapi bukan inform consent yang tertulis. Jadi setuju ya Bapak Ibu ya menggunakan kondom ya, gitu ya. Ada yang ditanyakan kembali dan sebagainya begitu ya. Baik. Nah, praktek konseling ini jadi memang harus perlu sabar, jadi kita harus mendengarkan dengan baik ya, mendengar aktif ya, mengajukan pertanyaan yang terbuka, tidak boleh memutus keputusan begitu, komunikasi dua arah. Saya kira teman-teman sudah tahu semuanya. Dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, memberi kesempatan bertanya, ya menghargai pendapat klien, menghindari medical barrier dan membantu menyelesaikan masalah dengan ABPK atau roda klop yang sekarang kita bisa gunakan ya. Saya kira sebagian teman-teman sudah pernah melihatnya tentang kedua alat yang kita bisa gunakan untuk membantu konseling ya. Jadi ABPK ini adalah alat bantu mengambil keputusan ber-KB yang sangat interaktif ya, diperuntukkan bagi pemberi layanan baik dokter maupun bidan dalam membantu klien untuk memilih metode kontrasepsi yang dibutuhkan ya. Jadi kira-kira bentuknya demikian dalam dua sisi. Jadi satu sisi menghadap ke pasien, satu sisi ke klien, satu sisi menghadap kita ya. Ada beberapa bagian yang ada di sini. Jadi di sisi samping ini adalah bagian tentang bagaimana melakukan wawancara, memberikan informasi ya. Nah, bagian yang kedua di bawah itu adalah tentang bagaimana memilih metode kontrasepsi dan penjelasannya, dan yang ketiga kalau seandainya diperlukan pemeriksaan-pemeriksaan tambahan ya. Jadi bagian pertama kira-kira isinya bagaimana mengajak klien berdiskusi ya tentang metode kontrasepsi yang akan kita butuhkan ya. Kemudian bagian kedua tentang beberapa metode kontrasepsi yang akan kita diskusikan ya. Boleh berpindah dari satu metode ke metode yang lain. Dan bagian ketiga jika diperlukan keterangan-keterangan tambahan yang berkaitan dengan bahan materi pada waktu konseling ya. Kapan kita gunakan ya, tujuannya untuk kontrasepsi, informasi seluruh metode kontrasepsi. Namun demikian ya, setelah pilihan pada ABPK tadi diputuskan, kita lanjutkan dengan pemeriksaan fisik untuk penafisan kelayakan. Nah, ini menggunakan roda klop, nanti kita bicarakan ya, agar layanan kontrasepsi kita bisa sampaikan dan sampaikan kapan kunjungan ulang. Sebagai contoh, misalnya dalam ABPK ya, pasien tertarik untuk menggunakan AKDR, semuanya sudah tahu ya apa itu AKDR, bagaimana cara kerjanya, bagaimana efek samping dan sebagainya. Baik Ibu ya, saya periksa ya apakah memang layak ya, misalnya demikian. Ternyata pada kasus ini ya, pada dokter bisa, Ibu maaf Bu, tidak bisa kita gunakan karena Ibu banyak mengalami keputihan ya, ada infeksi pada vagina dan serviksnya, sehingga untuk kali ini meskipun pilihannya baik tapi mungkin belum bisa kita gunakan. Kita menyebutnya sebagai kategori nantinya.
Jadi pasien masuk dalam kategori setidaknya 2 atau mungkin 3, sehingga kita mesti beralih pada metode yang lain ya. Nah, tujuan menggunakan kontrasepsi ini seperti tadi saya sampaikan adalah untuk keluarga berencana. Jadi seperti kita ketahui hanya sekitar 62 atau 63% dari pasangan usia subur yang menggunakan kontrasepsi, karena sebagian memang merencanakan untuk hamil meskipun ada di antaranya unmet need. Jadi yang hamil ada yang memang hanya ingin hamil begitu, jangan hamil karena tidak direncanakan dengan baik. Jadi silakan untuk kelompok pasangan usaha subur yang lainnya sebagian besar untuk merencanakan kontrasepsi. Kita sampaikan bahwa sebaiknya hamil di kurun reproduksi sehat, yaitu di antara usia 20 sampai 35 tahun. Jadi ini slide legendaris dari guru kita Profesor Biran Affandi ya, yang sudah ada sejak tahun 80-an slide ini ya. Bagaimana mencegah kehamilan ya untuk mereka yang menikah di usia muda. Tentu harus efektif metode kontrasepsinya, tetapi harus reversible ya. Kemudian masuk dalam kelompok usia reproduksi yang sehat ya, dengan menjalankan kehamilan ya, dan mengakhiri kehamilan tentu harus menggunakan metode kontrasepsi yang tidak reversible dalam tanda kutip ya. Ini teman-teman roda CLOP. Jadi roda CLOP adalah singkatan dari kriteria kelayakan medis kontrasepsi ya. Kita lihat di sini sebuah roda, jadi bisa berputar begitu ya. Harapannya nanti muncul angka 1, 2, 3, 4 seperti terlihat ya, kita sesuaikan dengan kelayakan medis tertentu ya. Sebagai contoh sini ya, seorang perempuan habis Prof. ya sebentar. Terima kasih banyak. Obesitas misalnya begitu ya. Pada obesitas mungkin ya hati-hati menggunakan pil kombinasi kontrasepsi ya. Kira-kira demikian, kan itu 2 ya. Harapannya kita pilih yang 1. Jadi 1 bisa pada pil progestin only ya. Ini roda CLOP ya, jadi sesuai dengan kelayakan medis. Kalau kita perhatikan di sini ya, ada angka 1, 2, 3, 4, ada pilihan dari masalah medis yang muncul ya, yang berisi ya tentang penapisan baik kehamilan ya, prosedur penapisan pada klien ya, efektivitas metode kontrasepsi, dan selanjutnya yang paling penting di antaranya adalah memastikan bahwa pasien tidak hamil, karena kontrasepsi memang ditujukan untuk mencegah kehamilan. Jadi pada saat kita mulai kontrasepsi harus dipastikan bahwa pasien tidak hamil. Salah satu di antaranya adalah misalnya tentang haid ya, tentang menyusui misalnya demikian ya. Dan ini adalah beberapa penapisannya ya. Kita periksa pemeriksaan payudara, periksa dam, dan selanjutnya ya, untuk kita klasifikasikan apakah dia tidak mempunyai masalah ya untuk kita gunakan sebagai kontrasepsi ya. Terakhir sebagai kriteria kelayakan medis kita bagi 4, ada yang 1, 2, 3, 4. Jadi yang 4 itu merupakan betul-betul kontraindikasi mutlak ya. Yang 1 tidak ada masalah, boleh digunakan ya. Yang 2 dan 3 mungkin harus hati-hati ya. Yang 2 mungkin masih mungkin digunakan di puskesmas, di tempat bidan. Tapi kalau sudah ada masalah 3, di mana secara teori telah terbukti ada masalah risikonya ya lebih besar dibandingkan manfaatnya, maka sebaiknya kita rujuk untuk ditata laksana lebih lanjut di pusat rujukan ya. Nah, ini efektivitas dari beberapa metode kontrasepsi tadi sudah disampaikan oleh Prof. Andon ya. Dan terima kasih kepada teman-teman hadirin atas apa yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah sedikit wawasan. Terima kasih Dr. Angga. Terima kasih Prof. Eka.
tadi Prof. Eka sudah menjelaskan secara komprehensif mengenai konseling. Kita diingatkan kembali oleh Prof. Eka bahwa memang konseling itu adalah fondasi dari pelayanan KB, di mana memang harus dua arah ya Prof. Jadi kita tidak memaksakan tapi hanya membantu untuk klien bisa memahami kebutuhan sesuai dengan pilihannya. Dan memang konseling yang baik akan jauh meningkatkan kepuasan, kepatuhan, dan keberlanjutan penggunaan kontrasepsi. Selanjutnya kami undang kepada dua pembicara kami, Prof. Andon dan Prof. Eka, untuk menjawab pertanyaan Prof. Ini sudah banyak pertanyaannya Prof. Pertama saya lempar dulu ke Prof. Andon sebagai pembicara pertama. Ini cukup banyak Prof. Mungkin karena keterbatasan waktu kita hanya pilih satu atau dua ya Prof ya. Ini yang pertama Prof, ada dari Sari. Sari ini menanyakan bagaimana untuk perempuan yang pernah menjadi cancer survivor, penyintas kanker Prof, dan ingin memutuskan memakai KB, apakah KB hormon masih dapat digunakan? Iya, Silakan Prof. Terima kasih Prof. terima kasih. Jadi memang saat ini masih sangat kontroversial apakah kemudian pengaruh hormon itu pada kanker payudara, penyintas kanker payudara itu masih diizinkan. Saat ini memang tidak dianjurkan mengingat bahwa tampaknya walaupun sebenarnya kalau dilihat lebih dalam adalah sebenarnya dia tergantung reseptor estrogen atau progesteron kan dia ada yang IR positif, ada yang PR positif, ada yang bahkan tidak HER2 positif atau yang triple negatif gitu kan. Sebenarnya kalau yang triple negatif sih aman, nggak apa-apa, boleh. Tapi kan kita nggak tahu. Sehingga saat ini pada penyintas kanker payudara memang tidak dianjurkan untuk penggunaan kontrasepsi hormon. Demikian, Dokter Priangga. Terima kasih banyak Prof. Sangat tegas ya Prof ya ini. Hmm. Bahwa harus hati-hati sekali. Kedua, Prof Andon masih dengan Prof Andon. Ini pertanyaan dari Dokter Agnes, dokter di Klinik Mitra Pandawa. Dia bertanya tentang penggunaan KB suntik, Prof, yang berlangsung lama. Ini bagaimana pendapat Prof? Apakah memang kita bisa teruskan, bisa sampai 40 tahun, atau apakah harus istirahat dulu kan beberapa ada yang menyampaikan itu bagaimana Prof? Pencerahan dari Prof Andon. Jadi kalau bukti-bukti ilmiah sebenarnya injeksi ya jangka panjang depo progestin itu jangka panjang memang harus sih 2 tahun. Karena memang kalau lebih dari itu ada risiko terjadi osteoporosis. Tapi ini memang orang Indonesia agak aneh, terkadang kuat juga. Jadi kalau memang bagus cukup baik kalau dia pakai progestin injeksi cukup panjang dan dia tidak ada osteoporosis, dapat dilanjutkan sampai umur berapa. Mau menopausisnya mau 50 tahun ya silakan, monggo gitu. Memang kalau penggunaan estrogen dan pasiennya merokok, nah itu memang ada cut off-nya adalah 35 tahun karena meningkatkan kejadian trombosis. Walaupun di Indonesia kejadian trombosis bukan karena nggak merokok kali ya. Terus kemudian kalau pil KB kombinasi dengan menggunakan estrogen rendah bisa sampai 45 tahun karena itu boleh begitu. Tapi kalau dia merokok 35 tahun umurnya. Tapi kalau injeksi bisa sih sebenarnya boleh. Demikian Dokter Priangga. Terima kasih banyak Prof Andon untuk pencerahannya. Ke Prof Eka, Prof. Untuk konseling ini kan memang sangat penting nih Prof, tetapi terutama pada dokter umum di puskesmas, di mana pasien itu bisa sehari bisa 50 mungkin 100 Prof. Ini bagaimana strategi konseling konseling dengan ABPK dan klub itu rasanya di lapangan agak sulit. Bagaimana strateginya Prof Iya, Eka? iya baik. Baik, terima kasih dokter. Dokter. Saya kira benar kemarin juga ada pelatihan tentang hal ini ya. Ya, mungkin mesti kita keroyok barangkali ya, atau Ya, kita kerjakan bertahap barangkali ya. setuju. Untuk konseling secara umum barangkali bisa dibantu. Kalau di puskesmas ya bisa dibantu oleh teman-teman bidan ya. Kemudian bisa juga di ruangan yang lain bidan yang kedua bisa juga ya. Kalau ada masalah bisa kemudian lanjut kepada dokternya.
Tetapi memang untuk kelayakan medis untuk klopnya barangkali mungkin sebagian besar harus teman-teman dokter umum, ya, kemudian baru kita berikan layanan. Nah, salah satu yang menarik memang dalam metode 17 ini ya tidak dipaksakan memutuskan untuk satu pilihan pada hari atau saat yang bersamaan. Karena banyak metode kontrasepsi itu bukan suatu kegawat daruratan, jadi bisa diulang kembali konselingnya pada kesempatan berikutnya. Begitu sampai kemudian kedua pihak dalam ini pemberi layanan dan klien mendapat kepuasan dan memutuskan tentang pilihan metode kontrasepsi yang sesuai begitu. Baik. Terima kasih Prof. Jadi harus berstrategi ya Prof ya. Ya. Dan baik, karena keterbatasan waktu saya mohon maaf kepada para peserta tidak bisa membacakan pertanyaannya. Mungkin nanti Prof ini banyak Prof soalnya Prof terutama ke Prof Andon pertanyaan saya izin dari meneruskan kepada Prof dan nanti kita teruskan kepada para peserta Prof untuk dijawab Prof karena waktu kita yang terbatas untuk saat ini. Terima kasih kepada Prof Andon, Prof Eka atas waktu dan ilmu yang diberikan. Dalam 2 sesi ini kita diingatkan bahwa memang KB hormonal itu terus berevolusi menuju ke kebaikan dari sisi penggunanya, di mana efek sampingnya makin direndahkan agar dapat lebih memperdayakan perempuan supaya kesehatan reproduksi menjadi aman dan terencana. Dan juga Prof. Eka mengingatkan kembali bahwa fondasi dari pelayanan KB adalah konseling. Konseling yang baik, efektif dapat meningkatkan pencapaian KB. Terima kasih kepada para pembicara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. thank you. Terima kasih.